saya kasihi, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan untuk memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambilkan dari kitab Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-12 yang akan saya bacakan demikian. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam pergaulan kita sehari-hari dengan banyak orang, tentu saja tidak semua orang tulus kepada kita. Kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu, bisa bergaul dengan orang yang ternyata di dalam hatinya punya niat-niat tidak baik. Dan belum tentu juga kita menyadari akan hal itu. Sehingga kadang-kadang membuat kita kaget. Oh, ternyata orang itu tidak seperti yang saya pikirkan. Saya pikir orang itu tulus dan baik, ternyata. Nah, itu tentu bukan pengalaman baru buat kita. Kita mungkin pernah atau bahkan sering mengalami hal-hal semacam itu. Lalu apa yang menjadi reaksi kita? Ada kalanya kita kemudian merasa kecewa sekali. Kita merasa marah sekali dan kemudian bisa saja kemudian kita kehilangan kepercayaan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita mencurigai bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita ini adalah orang-orang yang tidak tulus, yang punya niat-niat tidak baik kepada kita, dan sebagainya dan seterusnya. Nah, saudara yang saya kasihi, apa yang kita baca tadi adalah kisah tentang Bileam. Bileam yang diminta oleh Balak supaya mengutuki Israel. Berbagai upaya dilakukan, bahkan juga kemudian Balak menawarkan uang dalam jumlah yang besar agar supaya Bileam bersedia mengutuk Israel. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Allah berfirman kepada Bileam supaya jangan Bileam mengikuti bujukan atau permintaan atau iming-iming yang disodorkan oleh Balak untuk mengutuki Israel. Kenapa demikian? Karena bangsa ini dikatakan diberkati oleh Allah. Nah, saudara yang saya kasihi, ini sepenggal kisah yang sangat menarik karena mengajarkan kepada kita, orang bisa saja punya niat buruk kepada kita, punya niat-niat tidak tulus, bahkan mungkin juga punya rencana jahat terhadap kita. Tetapi jangan takut. Kenapa? Karena Allah sungguh menjadi pelindung bagi kita. Di tengah-tengah ketidaktahuan kita, janganlah kemudian kita memiliki perasaan curiga kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Jangan, karena itu justru menyebabkan kita tidak dapat menjalin relasi yang baik dan tulus dengan sesama kita. Jangan takut, sama seperti Israel yang dilindungi oleh Allah, sehingga Allah juga berfirman kepada Bileam supaya Bileam tidak mengutuki Israel. Allah terus melindungi umatnya yang diberkatinya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula dengan kita. Percayakanlah seluruh kehidupan kita kepada perlindungan Tuhan. Dengan mempercayakan semuanya itu kepada Tuhan, maka kita juga tidak akan jatuh pada sikap yang mencurigai semua orang, atau kita jatuh pada satu sikap di mana kita kehilangan ketulusan kita. Jangan tawar hati, jangan sampai kita kehilangan ketulusan kita kepada orang lain. Tetaplah kita tulus hati, tetaplah kita ramah dan menjalin relasi yang baik dengan sesama kita.
Orang boleh berniat jahat, orang boleh berencana yang jahat, tetapi Tuhan adalah pelindung kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa di dalam kehidupan kami, dalam perjumpaan kami dengan bermacam-macam orang, sungguh Tuhan adalah pelindung dan perisai kami. Maka biarlah kami senantiasa juga bersikap tulus kepada siapapun, tanpa menaruh kecurigaan kepada siapapun, tetapi mempercayakan diri kami dan hidup kami kepada Tuhan sendiri. Ajarkanlah kepada kami tentu saja sikap yang bijak dan berhati-hati dengan tidak meninggalkan ketulusan hati kami. Terima kasih Bapa, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah perisai kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.